Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan Al-Qur'an Hadis kelas 7. Setelah 2 minggu kita libur, nah kita kembali lagi akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang Quran surah Al-Kafirun. Ya, jadi silahkan dibuka bukunya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, mari kita sama-sama baca terlebih dahulu surah Al-Kafirun ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, kemudian kita masuk ke dalam arti kata ya. Nah, di sini ada arti kata, kalian bisa baca di buku ya. Wala ana abid, artinya dan aku tidak pernah menjadi penyembah. Ma'abattum, apa yang kamu sembah. Wala antum abidun, dan kamu bukan penyembah. Ma'abud, apa yang aku sembah, dan lain sebagainya. Jadi nanti diharapkan anak-anak semua bisa mengetahui, bisa menerjemahkan. Jadi salah satu tujuan pembelajaran di pada bab ini, kalian bisa menerjemahkan arti perkata, ya kan? Seperti nanti ketika ada soal apa makna yang bergaris bawah di bawah ini, abatum, apa artinya abatum? Abatum, apa yang kamu sembah. Nah, seperti itu. Jadi bukunya dibaca dan dihafalkan. Ini juga menjadi nilai tambah mufrodat bagi kalian ya. Nah, kemudian penjelasannya, surah Al-Kafirun ini terdiri dari 6 ayat, termasuk ke dalam surah Makkiyah. Ya, surah Makkiyah yaitu surah yang turun di Mekah atau sebelum Nabi hijrah. Nah, firman Allah ini, surah Al-Kafirun, ditunjukkan kepada kaum kafir di Mekah. Mereka tidak mau menerima seruan dan petunjuk kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Barulah turun ayat ini. Nah, ayat pertama dan ayat kedua, Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad, tuhai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Nah, sebab turun ayat ini atau sering disebut asbabun nuzul di dalam tafsir Al-Azhar, para pemuda Quraisy, Al-Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'id, Al-As bin Al-Muttalib, dan Umayyah bin Khalaf bermufakat. Nah, bermufakat itu bermusyawarah ya, untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bermaksud untuk damai. Nah, kemudian pemuda Quraisy ini berkata, ya Muhammad, mari kita berdamai. Kami bersedia menyembah apa yang engkau sembah, tetapi engkau juga pun hendaknya bersedia pula menyembah apa yang kami sembah. Dan di dalam segala urusan di negeri kita ini, engkau turut serta bersama kami. Nah, kalau seruan yang engkau bawa ini memang ada baiknya daripada apa yang ada pada kami, supaya turutlah kami merasakan dengan engkau, dan juga pegangan kami ini yang lebih benar dari apa yang engkau serukan itu, maka engkau telah bersama merasakannya dengan kami, sama mengambil bagian padanya. Nah, jadi pada intinya penyebab turunnya ini, ada seorang pemuda yang menemui Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk berdamai. Ya, jadi untuk mengajak, saya akan menyembah agamamu dan engkau juga menyembah agamaku. Jadi sama-sama saling sembah. Setelah saya menyembah agama saya menyembah agama kamu. Setelah engkau menyembah agama engkau, kemudian baru menyembah agama kami. Barulah turun surah Al-Kafirun yang mengatakan
Di ayat selanjutnya nanti ada penjelasannya. Kemudian kita masuk ke ayat ketiga, wala antum abiduna ma'bud, dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah. Nah, jadi persembahan kita ini sekali-kali tidak dapat diperdamaikan atau digabungkan. Jadi dalam hal toleransi beragama, apa yang kita sembah ya apa yang kita sembah dan apa yang engkau sembah itu berbeda. Yang engkau sembah yaitu dan yang kita sembah itu. Jadi tidak boleh diperdamaikan atau digabungkan. Wala ana abidum ma'abatum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah, ya kan? Jadi intinya eh, tetaplah pada pilihannya masing-masing. Nah, kemudian ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi urusan agamaku dan urusan agamamu. Jadi tidak boleh dicampur-campur. Nah, jadi soal akidah tentang tauhid yaitu mengesahkan Allah. Sekali-kali tidaklah dapat dicampur adukan. Nah, ketika seseorang mencampur adukan tersebut maka disebut dengan syirik. Karena apa? Karena menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada surat ini dapat diambil pelajaran masalah agama biarlah berjalan masing-masing. Masalah akidah dan ibadah umat Islam mempunyai keyakinan dan aturan tersendiri. Namun demikian kerukunan antara umat beragama perlu dibina. Jadi Quran surah Al-Kafirun ini sesungguhnya merupakan konsep Islam yang mengajarkan sikap tegas dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, pelaksanaan ibadah itu tidak bisa dilakukan dengan toleransi. Nah, ibadah bukanlah nilai sosial yang boleh dilaksanakan dengan kerjasama. Ia adalah nilai spiritual yang harus dilakukan sendiri-sendiri sesuai konsep agama yang diikuti. Karena keyakinan adalah sesuatu yang bersifat batiniah, ya. Ia tidak bisa dicampur adukan. Nah, itulah bentuk toleransi di dalam Islam. Dengan demikian, kehidupan umat beragama dalam fenomena kehidupan dapat dibangun sesuai dengan ketentuan masing-masing. Jadi, toleransi pun itu ada batas-batasnya. Hal yang berkenaan dengan ibadah, hal yang berkenaan dengan ritual, nah itu dalam ibadah maka agamaku, agamamu, dan agamamu. Nah, mungkin cukup sekian dalam pembahasan video ini. Nah, Ustadz berharap kepada kalian untuk bertanya. Ya, apabila tidak paham terhadap apa yang dijelaskan atau bagian mana, atau ada sesuatu yang memang ingin ditanyakan, maka Ustadz sangat berharap menunggu pertanyaan dari kalian. Silakan WA ke nomor Ustadz. Mungkin yakfi ila hada nakhtatim biqiraatil hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.